Shalom, perkenalkan nama saya Valentina Ratri Setianingrum, NIM 205-20115 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan mengenai kegiatan praktikum yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 2 bulan dan juga kegiatan live-in yang dilaksanakan selama 3 hari 2 malam di Kalurahan Sriharjo. Sriharjo adalah salah satu kalurahan yang terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Sriharjo adalah 501,36 hektare dengan jumlah penduduk di Kalurahan Sriharjo sekitar 9.439 jiwa yang terdiri dari 3.020 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Kalurahan Sriharjo bergerak di sektor pertanian yang diantaranya yaitu usaha padi dan palawija. Wilayah Kalurahan Sriharjo merupakan pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Oyo dan Sungai Opak. Kedua sungai tersebut merupakan batas alam desa yang berada pada sisi selatan dan sisi barat desa yang menjadi sumber utama air irigasi pertanian. Kalurahan Sriharjo kaya akan beragam potensi wisata alam dan budaya. Kalurahan Sriharjo menyajikan pemandangan alam berupa perbukitan dan juga aliran sungai. Aliran Sungai Oyo terbentang 106 km berhulu di Gunung Kidul hingga bermuara di pantai selatan Jawa. Desa wisata Sri Keminut merupakan salah satu desa wisata di Kalurahan Sriharjo. Sri Keminut adalah gabungan dari nama Sriharjo, Kedung Miri, dan Bunut. Terdapat 3 titik wisata yakni Bukit Sriharjo, Ngeposari, dan Padusan Banyu Bening. Sri Keminut menjadi salah satu destinasi wisata yang mempunyai terasering purba, yaitu terasering di perbukitan berbatu. Di area terasering, wisatawan bisa berfoto-foto di area persawahan hijau bertuliskan Sriharjo. Tidak hanya itu saja, di sana juga ada kegiatan Tekno Ekopark bagi pengunjung yang ingin mempelajari seputar cara bertani dengan teknik modern, sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan asri dan menghirup udara kaya akan oksigen. Tak lupa juga dengan spot foto alam yang begitu indah. Memasuki destinasi wisata Sri Keminut, kita tidak perlu khawatir, karena kita hanya perlu membayar biaya parkir saja. Karena memang belum ada sistem tiketing di destinasi wisata Sri Keminut. Dan juga saat ini, memang di Sekretariat Destinasi Wisata Sri Keminut sendiri masih belum dijaga. Ya, saya Pak kan selaku pengelola Desa Wisata Sri Keminut. Di sini saya ingin bertanya Pak mengenai Sekretariat di Sri Keminut itu kan sejauh ini selama saya berkunjung ke sana belum ada yang jaga dan biaya masuk dan segala macamnya di Desa Wisata Sri Keminut itu seperti apa? Terima kasih Mbak untuk pertanyaan untuk sekretariat. Memang di Desa Wisata Sri Keminut memang wisatanya belum ada, baru numpang di tempat Pak Eko, dan ini untuk distribusi dan sebagainya istilahnya untuk parkir suka lewat. Kalau untuk istilahnya mau minta diantar ke tempat-tempat air terjun, trekking itu nanti juga ada pemandunya. Tapi masalah tarifnya juga ada juga. Jadi untuk sekretariatnya memang baru numpang di tempat. Saat ini, Desa Wisata Sri Keminut telah bekerja sama dengan BUMDes Sri Rejeki Kalurahan Sriharjo, Pokdarwis Desa, pengelola desa wisata, dan tentunya masyarakat lokal. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan BUMDes dapat dilihat dari adanya sekretariat
dan juga food court di area destinasi wisata Sri Keminut. Di sana, masyarakat pelaku UMKM dapat menjajakan berbagai macam produk kuliner lokal asli Sri Keminut seperti pecel, tiwul, dan tempe korobaca. Namun, tidak hanya itu saja. Berbagai jajanan dan minuman yang lain juga tersedia di food court Sri Keminut. Kolaborasi antara BUMDes, Pokdarwis Desa, pengelola desa wisata, dan juga masyarakat lokal tentunya diharapkan akan semakin memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Sri Keminut. Jika dilihat, saat ini potensi wisata yang ada di Kelurahan Sriharjo, terkhususnya desa wisata Sri Keminut, dari segi pengelolaan dan pengembangannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, tentunya memang ada hambatan atau kendala. Sejauh yang saya lihat selama saya melakukan kegiatan praktikum di Kelurahan Sriharjo, terkhususnya di destinasi wisata Sri Keminut, di mana salah satu bentuk dari keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan destinasi wisata Sri Keminut yaitu melalui pembangunan food court untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menjual produk-produk dagangannya sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai bentuk perluasan fasilitas di destinasi wisata Sri Keminut. Namun, adanya food court tersebut jika dilihat sejauh ini sepertinya belum memberikan dampak yang cukup memuaskan bagi masyarakat, di mana hal tersebut juga dilatar belakangi dengan sumber daya manusia dari masyarakat sendiri yang masih kurang mengenai pemahamannya terhadap konsep bermitra. Masih banyak keahlian dari masyarakat yang melekat pada diri mereka dan kemudian telah menjadi kebiasaan mereka, sehingga masyarakat masih sulit untuk beradaptasi. Kebiasaan mereka untuk berdagang di tempat sendiri kemudian harus dikomunalkan dengan adanya pembagian hasil dan sebagainya menjadi sesuatu hal yang baru bagi masyarakat. Sehingga memang untuk merubah suatu budaya gotong royong yang sudah melekat di masyarakat Sriharjo menjadi berwirausaha memang sesuatu yang tidak mudah dan memerlukan waktu dan jam terbang yang cukup. Sehingga hal ini pun berdampak terhadap partisipasi masyarakat, terutama dari kaum muda sendiri, di mana keterlibatan kaum muda dalam pengelolaan destinasi wisata Sri Keminut sendiri masih sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada, karena dalam pengelolaannya didominasi oleh kaum tua. Profit dan juga masa depan yang menjanjikan menjadi tolak ukur bagi kaum muda untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Namun, sejauh ini belum adanya prospek yang menjanjikan menjadi penyebab utama minimnya partisipasi kaum muda, sehingga mereka lebih memilih untuk merantau. Tentunya hal tersebut menjadi tugas dari pengelola dan juga Pokdarwis, bagaimana kemudian seluruh stakeholder ini harus dapat bersinergi dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Sri Keminut. Menurut informasi dari Kepala Dusun Wunut dan pengelola desa wisata Sri Keminut, bahwasanya destinasi-destinasi wisata yang ada di Sri Keminut sendiri ada pembagian dalam pengelolaannya, yaitu misalnya satu destinasi wisata biasanya dikelola oleh 3-4 RT saja, yang mana hal tersebut pula yang melatar belakangi belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan desa wisata Sri Keminut. Karena memang dari masing-masing masyarakat masih saling egois dan sibuk dengan pengelolaan wisata di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Sehingga kolaborasi yang terjalin antara masyarakat dengan BUMDes, Pokdarwis, dan pengelola desa wisata pun masih belum berjalan secara maksimal. Selain itu, manajemen di desa wisata Sri Keminut juga masih belum baik, karena memang masih dilakukan secara manual. Jika dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, permasalahan tersebut dapat kita kaitkan dengan perspektif governance, yang mana governance merupakan interaksi antara pemerintah dengan non-pemerintah, di mana dalam kasus ini yaitu interaksi antara BUMDes, Pokdarwis, pengelola, dan masyarakat.
bagaimana mereka kemudian harus saling bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama dalam mengelola wisata Sri Keminut. Yang diharapkan dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata Sri Keminut ini nantinya akan memberikan pendapatan untuk desa dan juga tentunya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, di mana pemerintah desa sendiri pada awalnya telah berinisiatif untuk membuat suatu kebijakan terkait dengan pengelolaan desa wisata Sri Keminut, yaitu melalui adanya pembentukan BUMDes, Pokdarwis Desa, dan pengelola desa wisata. Yang mana pemerintah desa melalui BUMDes, Pokdarwis Desa, dan pengelola wisata harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menguatkan kembali kolaborasi dan kerjasama yang sudah terjalin antara BUMDes, Pokdarwis, pengelola, dan masyarakat lokal. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan perkembangan desa wisata Sri Keminut dan meningkatkan kembali pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah dilaksanakan, supaya dengan adanya sosialisasi dan pelatihan secara terus-menerus, diharapkan ke depannya kesadaran masyarakat dapat tercipta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.